Kalau kamu salah ngomong, bisa-bisa kamu dipenjara, Kinta. Percaya sama Oma. Aduh Kinta, angkat dong Kinta. Mau diangkat-angkat sih. Tante Aruni. Kenapa, Arka? Aku telepon Kinta, tapi kok nggak dijawab-jawab? Apa mungkin Tante tahu di mana kita berada sekarang? Iya. Tante juga tadi coba telepon kita juga gitu, nggak diangkat sama dia. Ada apa, Arka? Apa yang terjadi di dalam? Kenapa kamu cariin Kinta? Ya syukurlah Mama udah sadar. Dan Mama udah bisa bicara. Cuman masalahnya sekarang Mama lagi pengen cari Kinta. Katanya Mama pengen banget ngomong sama Kinta. Gawat. Berarti ada kemungkinan Vina melihat Kinta malam itu. Kalau enggak, buat apa Vina langsung cari-cari Kinta? Oke, aku harus tetap tenang dan harus bisa mengendalikan keadaan ini. Kalau enggak gini aja, biar Tante coba teleponin Kinta ya, sampai diangkat teleponnya. Nanti Tante suruh dia segera datang ke sini karena udah dicariin sama Tante Vina. Ya udah Tante, terima kasih ya. Iya. Kalau gitu aku mau ke tempat Naura dulu. Naura harus tahu tentang hal ini. Iya. Permisi Tante. Naura, Arka, gimana keadaan mama kamu? Mama sudah sadar Naura. Alhamdulillah, syukurlah Arka. Naura, karena kecelakaan itu, ya mungkin ini memang sudah jalannya Mama. Mama harus sampai kecelakaan itu. Sampai Arka. saudaranya. Aku benar-benar ceroboh. Maaf ya, nggak seharusnya aku ngajak mama kamu jalan-jalan. Seharusnya tuh aku bisa menjaga dia lebih baik lagi supaya kecelakaan ini tidak terjadi. Ini semua salah aku, maafin aku ya. Hei, kamu dengerin aku dulu. Aku belum selesai ngomong sama kamu. Aku justru bersyukur karena ada kecelakaan ini. Apa? Karena sekarang Mama sudah sembuh. Dan kamu gak perlu menyesal, Naura. Kamu jangan pernah merasa bersalah. Ini sudah takdir. Dan takdir untuk Mama bisa sembuh. Apa? Arka, aku ikut senang. Ya, bukan untuk kecelakaan itu, tapi karena akhirnya mama kamu bisa sembuh dan bisa bicara lagi. Terima kasih ya, Naura. Maaf Arka. Kamu gak perlu minta maaf, Naura. Karena aku juga pengen banget lihat kamu kayak gini. Terima kasih. Karena kamu udah hadir dalam kehidupan aku. Kamu udah hadir di antara keluargaku. Kamu tuh adalah anugerah cinta dalam hidup aku, Naura. Kamu juga anugerah cinta untuk aku, Arka. Halo, gimana, Ma? Kinta gawat. Keadaan makin bahaya buat kamu, sayang. Tante Vina sudah benar-benar sadar dan dia bisa bicara normal lagi. Dan yang paling parah, dia minta ketemu sama kamu. Hah? Jadi Arka dari tadi nelfonin aku karena Tante Vina mau ketemu aku? Iya, Kinta. Gimana sih? Kok rencana kita jadi amburadul begini sih? Sekarang kita mesti gimana dong, Ma? Sekarang aku yakin banget kalau tadi malam Tante Vina itu bener-bener lihat aku yang ngotak-atik kursi rodanya. Buktinya, setelah Tante Vina sadar dia langsung mau nyari aku, Ma. Aku tahu tuh Tante Vina pasti langsung lapor polisi. Ma, aku gak mau masuk penjara, Ma. Aku bener-bener gak mau masuk penjara. Udah, Kinta, kamu gak perlu nangis. Kamu inget kan, Mama pernah bilang apa? Kita harus tetap tenang, oke? Lebih baik sekarang kamu kesini segera.
Dan ingat, kamu nggak boleh panik, jangan gugup, dan nggak perlu kelihatan ketakutan. Oke? Oke, Kinta. Kamu ingat ya, Mama juga nggak mau kalau sampai kamu masuk penjara. Ya udah, Ma. Aku kesana sekarang. Sabar ya, Utomo, Arka. Kinta udah dalam perjalanan kok. Tadi waktu aku telepon, Kinta sangat bahagia begitu denger Vina udah sembuh dan sudah bisa bicara lagi. Aruni, kenapa kamu cemas seperti ini? Ya iya dong, aku pasti cemas. Yang baru habis mengalami kecelakaan itu kan sahabat aku sendiri. Dan untungnya kecelakaan ini justru bisa bikin Vina sembuh dari lumpuhnya. Om Utomo, gimana keadaan Tante Vina? Alhamdulillah. Keadaan Mama sudah membaik. Sekarang Mama sudah bisa bicara, Kinta. Syukurlah, Arka. Aku seneng banget dengernya. Kita sebaiknya kamu masuk. Karena istri saya sudah menunggu kamu dari tadi. Tante. Tante. Kita bener-bener minta maaf, Tante. Tante tolong maafin kita ya, Tante. Maafin kita. Kenapa kamu minta maaf? Seharusnya kamu memeluk Tante. Tante kan sudah sembuh, sudah bisa bicara. Jadi, Tante nggak marah sama Kinta? Kenapa Tante harus marah sama kamu? Selama Tante lumpuh, kamu yang menemani Tante. Kamu selalu ada bersama Tante. Walaupun semua orang sudah mengusir kamu. Tapi, soal kecelakaan itu, Tante? Iya. Kecelakaan itu sudah membuat Tante menjadi sembuh. Kalau saja Naura tidak punya niatan membunuh Tante. Kalau saja kecelakaan itu tidak pernah terjadi. Mungkin sampai sekarang ini Tante akan tetap lumpuh dan tetap tidak bisa bicara. Tante Vina masih belum pulih benar karena efek kecelakaan itu atau kenapa ya? Kok Tante Vina malah bicara seperti itu? Dia malah bilang kalau Naura yang mau membunuh dia. Tapi tetap saja Kinta, walaupun kecelakaan itu sudah memberikan keberuntungan buat Tante, Tante tetap membenci Naura. Karena dia sudah punya niatan membunuh Tante. Dia pura-pura mengajak Tante jalan-jalan, tapi dia biarkan Tante tertabrak di tengah jalan. Oh, jadi ternyata Tante Vina yang berpikir kalau Naura lah yang mau membunuh dia. Dengan mengajak dia jalan-jalan supaya Tante Vina tertabrak di jalan. Baguslah kalau gitu. Aku bener-bener lega banget.
Karena itu nggak cuman berarti Tante Vina nggak lihat aku memasang alat itu. Tapi juga Tante Vina mengira Naura yang mau mencelakai dia.